Lepaskan aku. Kalian siapa? Song Hayang, apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan, Su Qingyan? Kau tidak pergi mencari tahu. Wanita yang kusukai, Song Hayang. Ada yang bisa lolos? Ini penculikan, ini kejahatan. Di kota Yun, jangan bicara soal menculikmu, bahkan jika aku memaksamu tidur. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Masih ingin lari? Kau tidak akan bisa lolos dari tanganku lagi. Ini obat khusus yang kubawa dari luar negeri. Minum ini, lihat apakah kau masih bisa berpura-pura polos. Tangkap dia. Ya. Berhenti. Jangan lari. Cepat tangkap dia. Tolong aku. Nona, apa yang terjadi? Cepat. Cepat pergi, bawa aku pergi dari sini. Jangan lari. Panas sekali. Kamu siapa kamu? Kenapa kamu di tempat tidurku? Aku ingin pulang dan tidur. Kau tidak memberiku kesempatan. Apa yang kau lakukan padaku? Aku tidak melakukan apa-apa, justru kau yang melakukan semuanya padaku. Tidak tahu malu. Turun. Turun. Kamu bahkan mengambil keperawananku. Mungkin saja kamu sedang datang bulan? Aku bilang aku tidak sengaja. Percayakah kamu? Lihat, ini benar-benar datang bulan. Ingat kan? Semalam aku melawan sekuat tenaga. Tapi kau masih mengambil keuntungan besar dariku. Hampir saja aku kehilangan keperawananku. Diam. Jangan bicara lagi. Telepon. Halo? Su Qingyan, otakmu kamu skener? Song Shao bersedia menikahimu, itu kehormatan bagi keluarga Su. Tidak hanya tidak bekerja sama, kau bahkan berani menendang Song Shao sampai terluka. Harus berlutut dan minta maaf padanya. Minta maaf? Paman ketiga, tahukah kamu apa yang dia lakukan padaku? Dia memberiku obat. Memberi obat apa masalahnya? Kau toh akan menikah dengannya. Tidur sehari lebih awal atau lebih lambat, apa bedanya? Kurasa otakmu benar-benar kemasukan air. Kalau begitu aku pergi. Pergilah. Sebentar. Mirip banget. Mirip apa? Ayo kita nikah. Jadi maksudmu? Menyuruhku pura-pura jadi gaofeng dan menikahimu? Betul.
Tapi menyuruhku pura-pura jadi dia. Aku merasa agak aneh. Aku paham kekhawatiranmu. Meski kalian agak mirip, tapi Gaofeng kan orang yang sangat istimewa. Orang penting beneran. Kamu cuma tukang antar makanan. Menyuruhmu berpura-pura jadi dia memang sulit. Tapi tenang saja, Gaofeng ini orang yang misterius. Hanya sedikit orang yang pernah melihat wajah aslinya. Asal kamu ikuti petunjukku, aku jamin tidak akan ketahuan. Ini perjanjian pernikahan sementara, waktunya setengah tahun. Setelah ditandatangani, di mata orang kita adalah suami istri. Tapi sebenarnya kamu adalah karyawanku. Semua hal harus menurut perintahku. Berperan sebagai Gaofeng, ada masalah? Nggak masalah. Kerjaan yang bagus. Gajinya gimana? Sebulan 50.000. Kalau aktingmu bagus, ada bonus. Aku udah mainin orang penting gini, dikit banget sih. Kamu antar makanan sebulan cuma 5.000. 50.000 masih kurang? 5.000 itu cuma bayaran jual tampang. Jual badan bayarannya beda. Terus kamu mau berapa? Gaji sebulan 100.000, nggak bisa nawar. Oke, 100.000 ya 100.000. Tapi, aku ada 3 syarat. Pertama, kamu harus siap kapan saja dipanggil, nggak boleh bolos tanpa alasan. Kedua, perkataan dan tindakanmu harus menurut perintahku, biar nggak gagal. Ketiga, meski kita sudah menikah, tapi jangan macam-macam sama aku, jangan ada pikiran nggak jelas. Kalau kamu ada pikiran nggak jelas sama aku, bayarannya tambah. Kalau sampai terjadi hal seperti itu, nama Sukinyanku akan kutulis terbalik. Lihat kamera. Oke, diktin dikit. Mbak, kamu keluar frame. Mbak deketin dikit. Ini kan foto prewedding. Senyum dong. Udah mau nikah, malu-maluin apa sih? Ayo, Kan udah janji nggak boleh macam-macam. foto prewedding nggak mesra. Siapa yang percaya? Keluargamu percaya nggak? Santai aja. Nah gitu dong, senyum dikit. Oke, ganti pose. Ayo foto ciuman manis. Nggak boleh. Foto prewedding nggak ciuman. Siapa yang percaya? Jangan pikir aku suka ya. Ini cuma acting, minimal cium pipi dong. Aku rela berkorban lagi. Ayo. Siap-siap. Oke, lihat kamera. Sayang, lihat. Kita berdua cocok banget di foto. Jangan panggil aku sayang kalau nggak ada orang. Kita cuma nikmat palsu. Aku bosmu, kamu karyawanku. Kalau berani lagi macam tadi pas foto prewedding, awas gajimu nggak dibayar. Ini bukan pertama kali kita ciuman. Diam loh. Qingyan. Bunga buatmu. Song Hayang, berani-beraninya kamu datang. Aku salah kemarin, tapi itu karena aku terlalu mencintaimu. Jadi agak terburu-buru. Mau ganti rugi apa? Bilang aja, pasti kupenuhi. Kalau gitu, lenyap dari hadapanku sekarang juga. Lihat mukamu aja aku mual. Su Qingyan, jangan kurang ajar. Kau toh akhirnya akan menikah denganku, lebih cepat atau lebih lambat. Apa bedanya? Dasar binatang. Mau kemana? Lepasin aku. Dengar, kalau hari ini aku nggak selesaikan kau, aku ganti nama. Song Hayang, lepasin aku. Berani mukul aku? Kau tahu siapa aku? Tahu, Song Hayang si anak orang kaya. Siapa lagi kalau bukan lo? Kalian berdua, gebukin sampai mati. Dengar ya, keluarga Song punya uang dan kuasa. Bukan sembarangan. Berhenti, berani sentuh aku, keluarga Song akan bikin kau nyesel seumur hidup. Nyesel? Nyesel ya? Berhenti. Kalau berhenti sekarang, masih ada waktu. Masih ada waktu. Kak, jangan mukul lagi, aku nggak berani lagi. Dengar ya.
Sukinyan sudah nikah denganku. Kalau kau berani ganggu dia lagi, aku akan pukul kau sampai ibumu sendiri gak kenal. Nggak ada lagi. Pergi. Bocah, berani sebut namamu? Aku jamin kuburanmu nggak bakal ada. Orang sepertimu pantas tahu namaku. Tapi hari ini aku lagi baik hati. Istri, kemari. Kasih tahu dia namaku siapa. Suamiku adalah Presiden Direktur Junsheng Group, Gao Feng. API, Gao Feng. Dia Gao Feng dari Junsheng Group. Bagus kalau sudah takut. Aku sudah nikah resmi dengannya. Jangan ganggu aku lagi. Ayo pergi. Gimana? Aktingku lumayan kan? Lumayan lah. Tapi, kau tahu nggak kalau keluarga Song punya pengaruh besar di Yuncheng? Kalau dia balas dendam, kau bisa dalam bahaya. Siapa kamu? Aku ini Presiden Direktur Junsheng Group. Masa aku takut sama dia? Kau kan bukan Gao Feng beneran, cuma acting. Kau cuma kurir makanan. Ingat baik-baik kalau ketemu kejadian kayak gini lagi. Jangan gegabah. Mulai sekarang kau tidur di sini. Sudah nikah resmi? Langkah selanjutnya malam pengantin dong? Perjanjian pasal 3. Dilarang ada pikiran nggak sopan ke aku. Gak mau ya udah. Oh kemarin malam udah ngirim malam pengantin. Diam. Jangan sebut-sebut kejadian kemarin. Banyak banget foto Gao Feng. Jangan-jangan kau suka sama Gao Feng? Jangan ngawur. Aku cuma kagum sama orang kayak dia. Sebenarnya Gao Feng juga cuma manusia biasa. Besar mulut. Gao Feng itu jenius bisnis. Kalau kau, Sekarang aku dijamin nyokap kaya. Gaji sebulan 100.000. Ngapain lagi ngantar makanan? nggak punya ambisi. Dia juga berjuang dari bawah. Nggak kayak kau, malas-malasan nggak mau berkembang. Wah, berlebihan banget pujiannya. Aku memuji Gao Feng, ada hubungannya apa sama kau? Nggak perlu acting di saat yang nggak tepat. Kalau mau acting jadi Gao Feng, nggak cukup cuma mirip wajah. Ini data latar belakangnya. Malam ini hafal semua. Aku jago acting, aku bisa improvisasi. Gak perlu hafal materi. Perjanjian kedua, semua tindakan dan ucapan harus menurut perintahku. Oke, hafal. Menghafal juga bagian dari pekerjaan, aku mempekerjakanmu untuk bekerja. Bukan untuk tidur. Gao Xing. Kayak babi. Tutup pintunya. Oke. Aku suruh kamu keluar, tutup pintunya. Bukan menyuruhmu mengurung diri di dalam. Lain kali tolong jelaskan lebih jelas, oke? Masih perlu dijelaskan? Cepat keluar. Chinyan. Kinyan, kamu di rumah? Tunggu. Chinyan. Tadi kamu suruh aku keluar, jadi aku keluar atau enggak? SST. Chinyan. Kinyan, kamu di dalam? Chinyan. Oh iya, aku lagi mandi, sebentar keluar. Bukannya aku harus keluar? Diam, jangan bicara. Kinyan, ada suara apa? Kamu baik-baik saja? Nggak apa-apa. Ayo, sembunyi di sana, cepat. Bukan di sini. Jangan keluar. Anan. Kok kamu datang?
Malam ini tidur bareng kamu. Tapi kamu ngapain di dalam? Ada suara aneh. Nggak ada. Aku lagi mandi, di dalam nggak ada apa-apa. Sudah selesai mandinya? Sudah. Kebetulan, aku mau ke toilet. Jangan-jangan lantainya basah. Mending ke lantai atas. Di mana saja sama, aku udah kebelet banget. Itu. Biar aku masuk. Benar-benar nggak bisa di dalam. Ada orang gila. Kinyan, cepat panggil polisi. Di dalam ada pengintai gila. Cantik, kan kamu yang buka baju di rumahku. Jangan balik tuduhannya. Ini rumah Kinyan. Dia istriku, rumahnya ya rumahku. Benar kan, sayang? Sayang. Mirip, sangat mirip. Apalagi yang pakai masker ini. Persis banget. Tapi kalian kan suami istri palsu? Kalian ngapain di kamar mandi tanpa baju? Saling gosok punggung. Ngawur lo. Aku cuma lupa, tiba-tiba ada orang di rumah. Mandinya nggak dikunci, terus dia tiba-tiba masuk. Masuk begitu? Itu namanya cabul. Nggak juga. Dia cuma mau ke toilet. Orang ini sih emang kelihatannya nggak jelas. Tapi nggak terlalu jahat juga. Nggak terlalu jahat. Aku ini orang baik banget. Kalau nggak, semalam kita tidur bareng. Udah lain ceritanya tuh. APA? Kalian berdua semalam tidur bareng? Diam lo, nggak ada yang anggap lo bisu. Memang mirip sih. Tapi Gaofeng itu. Elite Business Top. Kamu nyari tukang antar makanan buat niru dia, bisa? Aku tahu ini sulit. Tapi ini satu-satunya cara sekarang. Kalau ketahuan, kamu pindah kota aja. Ambil uang yang aku kasih ini. Seumur hidup nggak perlu khawatir. Tenang aja, aktingku bagus. Gaofeng asli dateng pun. Pasti teriak, keren banget. Berlebihan. Halo. Oke, aku ngerti. Keluargaku mau ketemu kamu. Ketemu aja, dapat suami keren kayak aku. Emang harus dibawa pulang buat dipamerin. Gampang lo bilang, pamanku itu otoriter dan egois. Paman ketiga itu licik dan tajam mulutnya. Mereka itu udah berpengalaman. Pikir bisa bohongi mereka? Nanti ikuti gerak-gerikku. Sayang, tenang aja. Masalah segede apapun aku yang tanggung. Tenggan? Pakai apa lo nanggung? Malam ini jangan tidur. Hafal semua data Gaofeng. Begini saja, besok bisa nggak? Nggak peduli lagi. Cepetan, udah selesai belum? Udah, bentar lagi. Kinyan, meskipun penampilan bisa bikin orang terlihat lebih baik, tapi dia cuma tukang antar makanan, aura nggak bakal berubah. Kamu kasih dia baju mahal sekalipun, tetap nggak bakal bisa seperti aura Gaofeng. Malah kelihatan nggak natural, gampang ketahuan. Coba dulu aja deh. Gimana? Cuma ganti baju, kok bisa jadi ganteng banget sih? Oke. Song Shao, info tentang anak itu udah ketemu. Dia Buking Gaofeng. Namanya Gaosing. Pendidikan SMP, asal desa, sejak ke kota kita. Nggak pernah kerja serius, cuma jadi kurir. Oh, ternyata cuma tukang antar makanan. Berani beraninya pura-pura jadi orang penting. Su Qingyan.
Kamu pikir gue Song Hayang gampang dibohongin? Ayo, mau kemana, Song Xiao? Tentu saja ke rumah Su. Dia Su Qingyan bisa dapat suami sebagus ini. Gue harus kasih selamat dong. Apa yang barusan gue bilang udah kamu ingat. Nanti ketemu keluarga gue, jangan ngomong apa-apa. Biar gue yang urus. Ingat kok, tenang aja. Paman. Paman dan Bibi. Qingyan, ini dia pacar gelap kamu yang bikin kamu kabur dari Song Xiao? Kabur nikah demi orang kayak gini. Apa isi kepala kamu? Nggak mikir ya? Gue nggak ada hubungan apa-apa sama Song Hayang. Gue nggak bakal nikah sama dia. Perjodohan kamu sama Song Xiao udah disepakati dua keluarga. Jiang Gon main Dilur. Siapa yang setuju? Siapa yang nikah? Gue nggak mau nikah sama dia. Perkawinan gue urusan gue sendiri. Keluarga Su udah nafkahin kamu selama ini. Waktu nikmatin fasilitas keluarga Su, kamu diam aja. Sekarang diminta berkorban sedikit buat keluarga. Tiba-tiba mau ambil keputusan sendiri. Paman. Orang tua gue meninggal muda, tapi mereka ninggalin harta. Gue nggak pernah pakai uang kalian sepeser pun. Selama ini gue juga udah bawa banyak keuntungan buat keluarga Su. Uang yang kamu hasilkan itu sedikit. Bisa dibandingkan dengan kekayaan keluarga Song? Dekat dengan keluarga Song. Baru bisa membawa manfaat nyata untuk keluarga Su kita. Paman, lebih baik kalian pasang harga, jual saja aku. Aku sudah cukup Qingyan. Pernikahanmu adalah urusan terpenting keluarga Su, tidak bisa ditawar. Kamu harus menikah dengan Song Hayang. Sudah terlambat. Aku sudah menikah dengannya. APA? Kamu benar-benar melawan. Ayah naik. Naik. Apa yang naik? Saham yang diberitahu Song Xiao kepada kita melonjak tinggi. 20 juta yang kita investasikan bersama paman sudah naik setengahnya. Benar-benar dapat uang sebanyak ini. Benar, Ibu? Cepat lihat. Masih terus naik. Bagus. Benar-benar reinkarnasi dewa kekayaan. Naik itu bagus. Song Xiao hanya perlu memberi sedikit informasi. Sudah bisa membuat kita dapat uang sebanyak ini. Kamu menikah dengannya. Itu adalah keberuntunganmu. Itu adalah rezekimu. Oh ya, bukankah masih butuh 60 juta untuk mengembangkan produk baru? Song Xiao sudah bilang, asal kalian menikah, dia akan langsung berinvestasi untuk keluarga Su. Anak ini, apa manfaat yang bisa dia berikan padamu? Dia bisa apa dibandingkan Song Xiao? Apple Tech ya? Saham ini tidak bagus. Akan turun. Kamu mengerti saham? Sungguh lucu. Dengan kemampuanku, tidak perlu mengerti. Aku mau saham mana naik ya naik, mau saham mana turun ya turun. Kamu ngomong apa sih? Su Qingyan, aku benar-benar tidak mengerti kamu. Cari pacar ganteng tapi tidak punya kemampuan, sudah cukup parah. Otaknya juga bermasalah, bilang bisa buat saham naik turun semaunya. Bisa buat saham naik turun semaunya. Warren Buffett saja tidak berani bicara seperti ini. Bukannya sudah bilang jangan sembarangan bicara? Berbicara seenaknya. Sayang, bukankah aku ini presiden direktur grup Junsheng? Hal kecil seperti ini seharusnya tidak sulit bagiku. Kamu palsu. Orang lain tidak tahu. Kamu sendiri tidak tahu? Paisek APA, kalau benar-benar punya kemampuan. Tanjakin pada kita, buat Apple Tech turun. Betul. Baik. Kalau benar turun, jangan salahkan aku. Turun habis-habisan. Kalau benar turun, aku panggil kamu kakek. Dia saja? Memalukan. Sanggup memalukan. Halo bos, ada apa? Siapkan dana 2 miliar untuk saya dalam 1 menit. Jatuhkan harga saham Apple Tech sampai anjlok. Saya. Apa yang kamu omongin? Apple Tech itu perusahaan bintang. Kamu mau jatuhkan dalam 1 menit? Mending kamu lompat dari gedung aja deh. Su Qingyan, kamu cari suami bodoh kayak gini? Memelukin keluarga Su, mempermelukin kita semua.
Kamu sudah ngomong besar sampai segini, gimana mau bersin? Santai aja, biarin peluru terbentar dulu. 5, 4, udah hampir. Gawat suamiku. Apple Tech beneran jatuh? APA. Apple Tech beneran jatuh. Cepet lihat. Tenang dong, baru pertama kali main saham? Ini cuma koreksi kecil buat cuci investor kecil. Nanti bakal naik lagi. Bukan koreksi kecil, ini jatuh bebas. Ini gimana sih? Gak usah takut mas, mungkin cuma koreksi teknikal. Bukan, ini masalah besar. Apple Tech ketahuan punya utang ratusan miliar di internet. Aset mereka gak nutup utang. Jual semua saham kita, pasar udah ditutup. Sahamnya gak bisa dijual. Gimana ini suamiku? Kita investasi 20 juta loh. Kita kan udah masukin 20 juta. Ini sebenarnya mana sih? Bukannya kamu lihat tadi? Aku cuma telepon langsung bikin mereka ditutup. Perusahaan kayak Apple Tech mending ketahuan sekarang. Daripada merugikan lebih banyak orang. Mas, serius dong? Itu perusahaan Fortune 500. Masa tukang delivery bisa bikin mereka kolaps? Apple Tech beneran kamu yang jatuhin? Kamu siapa sebenarnya? Sayang, kasih tahu mereka. Suamiku adalah CEO Junsheng Group, Gao Feng. Ini, Gao Feng? Gak mungkin. Gao Feng. Kamu beneran Gao Feng? Iya, aku. Keluarga Su cuma keluarga kecil di kota Yun. Bahkan gak layak bisnis dengan Junsheng Group. Pak Gao adalah raja bisnis. Bagaimana bisa menikahi wanita dari keluarga Su? Seperti kata pepatah, pahlawan sulit melewati godaan wanita cantik. Dengan penampilan seperti ini, wajar saja aku tertarik padanya. Dengan popularitas dan pengaruh CEO Gao di seluruh dunia, pernikahanmu seharusnya menjadi berita besar yang menggemparkan. Tidak ada kabar sama sekali. Semua orang tahu, aku tidak suka pamer. Menikah tanpa diketahui banyak orang juga wajar, kan? Ya, sepertinya wajar, memang wajar. Jika kalian tidak percaya, aku bisa memintanya memakai masker. Untuk diperlihatkan kepada kalian. Wah, Memang agak mirip. kamu benar-benar CEO Gao Feng Gao? Kakak, jangan terlalu curiga. CEO Gao menikahi Qingyan dari keluarga kita. Ini adalah keberuntungan besar bagi keluarga Su. Benar, aku tidak pernah bermimpi punya kesempatan seperti ini. Kita bisa jadi saudara dengan CEO Gao, ya? Qingyan, kamu ini bagaimana sih? Kenapa tidak mengenalkannya lebih awal? CEO Gao, silakan duduk di tempat terhormat. Cepat, silakan duduk di tempat terhormat. Ayo. Bagus sekali. Sayang, bagaimana? Aktingku cukup bagus, kan? Ternyata kamu memang berbakat. Tapi ingat, jangan sampai berlebihan. Paham? CEO Gao, tadi kami kurang sopan. Jangan dimasukin ke hati. Melihat istriku, aku tidak akan mempermasalahkannya. Ini namanya hati besar, seperti samudera. Ya, aku bilang juga. Qingyan, ngotot tidak mau menikah dengan Song Hayang. Ternyata karena ada CEO Gao seperti kamu. Menantu ideal. Harusnya kamu beritahu kami lebih awal. King He. Diam saja apa? Cepat ambilkan. Bilucun koleksiku untuk disedokan kepada CEO Gao.
Dia itu Pinapa. Dia sama sekali bukan Gao Feng. Dia cuma tukang antar makanan. Ini, tukang antar? Tidak mungkin, tadi kami melihat sendiri. Dia menelepon dan menggerakkan dana 2 miliar. Sampai Apple Tech ditutup. Benar. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Sebenarnya Apple Tech akan kolaps. Kemarin sudah ada kabar buruk. Dia mungkin dengar orang membicarakannya saat mengantar makanan. Jadi dia pura-pura di depan kalian. Tapi cara dia pakai masker. Mirip banget sama foto Gao Feng pakai masker di berita. Beneran mirip. Ayah. Itu dia. Sengaja berdandan mirip Gao Feng. Identitasnya udah lama aku selidiki sampai jelas. Dia itu kurir makanan. Kan aku bilang, keluarga Su kita gak ada hubungan sama Junsheng Group. Ini Sukinyan. Dari mana bisa kenal? Orang penting kayak Gao Feng. Ternyata cuma ngajak kurir makanan buat nipu kita. Kurir makanan. Berani-beraninya pura-pura jadi Gao Feng buat ngejek kita. Hari ini aku bakal kasih pelajaran. Kamu gak tahu Dewa Kuda punya 3 mata ya? Su Qingyan, kamu keterlaluan. Udah sering nyinggung yang Master Song. Sekarang bawa kurir makanan. Buat pura-pura jadi Gao Feng. Nipu kita. Su Qingyan, aku tahu kamu kabur dari pernikahan. Sampai nikah sama kurir ini. Gak apa-apa. Aku gak bakal nolak kamu. Asal kamu cepetan cerai sama dia. Aku masih mau nikahin kamu. Kasih semua yang dijanjiin ke keluarga Su. Udah kayak gini, yang Master Song masih mau terima kamu loh. Kayaknya yang Master Song beneran cinta sama kamu ya. Sekarang juga cerai sama kurir ini. Masih bisa diperbaiki, masih ada waktu. Ayah. Sudah selesai? Su Shangchun. Udah tua begini, kau gak punya pengetahuan sama sekali. Aku ini siapa? Apa cuma? Siapa namanya? Song Haweng. Bisa selidiki aku? Aku berdiri di depanmu, kalau kamu berani nyinggung aku. Kamu sanggup tanggung jawab? Bocah, sampai sekarang masih berani pura-pura. Kamu bilang kamu Gao Feng? Baiklah. Aku kasih kesempatan. Sekarang perusahaan Su Qingyan butuh dana 60 juta buat proyek baru. Karena kamu bilang kamu dia. Ya bantu selesaikan masalah uang ini. Kalau bisa, baru kita percaya kamu beneran Gao Feng. Song Xiao benar. Bagi orang biasa, ini jumlah yang besar. Tapi bagi Gao Feng, ini cuma recehan. Kamu, jangan bilang kami nakal, kami kasih kamu 2 minggu. Kakap. Cuma 60 juta, butuh 2 minggu? 2 hari. Sok banget. Kamila, kamu apa yang kamu katakan? Aku tahu. Kamu. Baik, 2 hari ya 2 hari. Kalau dalam 2 hari, uangnya belum terkumpul, kamu harus cerai dengan Qingyan. Qingyan akan menikah dengan Song Xiao. Kalau aku berhasil, Kami akan mengakui pernikahan kalian. Song Xiao juga tidak akan ganggu kalian lagi. sepakat. Sayang, kenapa tidak makan? Kamu tidak senang? Berani tanya? Aku sudah bilang jangan sembarangan bicara. Kenapa harus bicara besar? 60 juta dalam 2 minggu, mungkin masih bisa dicari solusinya. Kenapa harus bilang 2 hari? Aku bos besar grup Junsheng. 2 hari untuk 60 juta, sangat masuk akal. Tolong, kamu cuma acting, kamu palsu. Jangan terlalu larut dalam peran, oke? Begini saja. Aku yang tanggung jawab, aku bantu kamu cari 60 juta. Kamu cuma kurir,
Bagaimana bisa cari 60 juta? Sudah, kamu makan dulu. Aku cari solusi sendiri. Orang butuh makan, kalau tidak makan, tidak enak. Nanti tidak cantik lagi seperti sekarang. Makan dulu. Aduh, kembalikan, hanya tinggal 2 hari. Kalau tidak ada solusi, aku harus menikah dengan Song Hayang. Tenang, sejak kamu menikah denganku. Aku tidak akan biarkan kamu menikah dengan orang lain. 60 juta akan aku selesaikan, makan dulu. Kakak, 60 juta, bukan 6.000, tolong deh. Cepat kembalikan. Kembalikan. Makan dulu. Menurut perjanjian pasal 3, kamu sudah mengambil keuntungan dariku. Harus tambah bayar. Siapa yang mengambil keuntungan darimu? Itu kecelakaan. Siapa yang menyuruhmu merebut dokumenku? Kecelakaan tidak melanggar aturan. Kalau begitu, kamu harus hati-hati. Kamu mungkin akan mengalami banyak kecelakaan di masa depan. Beraninya kamu. Kalau kamu berani melanggar aturan, gajimu akan kusita semua. Oh, kalau kamu melanggar itu kecelakaan, kalau aku melanggar harus bayar denda. Kamu sangat menghargai kontrak ya. Kamu mau berapa banyak uang? 1 ciuman Rp1.000, tidak ada utang. Rp1.000, jangan pernah sebut lagi. Terima kasih atas kunjunganmu, bos. Tips persahabatan. Pembelian grosir bisa dapat diskon lebih banyak. Diamlah kamu. Pulang dan tidur. Bos, dokumen yang Anda minta sudah selesai diperiksa. King Mutek sebenarnya berjalan cukup baik. Seharusnya ada beberapa keuntungan. Tapi paman keempat Su Qingyan, Su Zhengdong, sengaja menunda pembayaran perusahaan, mengisi kantong sendiri. Menyebabkan King Mutek kesulitan beroperasi. Informasi detail akan saya kirimkan nanti. Sepertinya aku harus menemui Su Zhengdong ini. Dua hari 60 juta. Bagaimana caranya mendapatkan uang sebanyak ini? Qingyan, sudah ada ide? Perusahaan seharusnya bisa menarik utang lebih dari 20 juta. Jika bisa ditarik semua. Keuangan Kingmu selalu dikendalikan oleh paman keempatmu. Dia pasti tidak akan membantumu menagih uang. Tidak bisa diam saja. Ayo, temui dia. Direktur Su, jangan seperti ini. Jangan sampai dilihat orang. Tekat APA, perusahaan ini aku yang pegang. Sayang, kita tidak perlu takut apapun. Jangan berhenti, lanjutkan. Aku belum puas melihatnya. Kamu siapa? Siapa yang menyuruh masuk? Aku wakil direktur Kingmu. Tentu. Kamu bohong, Kingmu hanya punya satu wakil direktur. Yaitu aku, Su Zhengdong, paman kandung Su Qingyan. Kamu siapa sih? Paman kandung apaan? Aku suami kandung Su Qingyan. Suami kandung. Jadi kamu itu yang tukang antar makanan. Kenapa? Tidak bisa lagi berpura-pura jadi direktur. Datang ke sini merebut posisi wakil direktur. Kamu mimpi. Keluar dari sini. Keluar. Dengar tidak? Oh, enggak. Kalau tidak pergi, aku akan bertindak. Aku datang untuk menjabat, sayang. Bukannya sudah disepakati aku yang jadi wakil direktur? Kapan aku setuju? Dasar Su Qingyan. Aku sudah bekerja di perusahaan ini bertahun-tahun, rajin dan tekun. Kamu malah membiarkan sampah ini merebut posisi wakil direkturku. Kamu tidak punya hati nurani ya? Aku bisa membuktikan, wakil direktur Su tadi di atas sekretaris wanita. Benar-benar rajin dan sangat bersemangat. Diam. Kamu memfitnah. Aku ini wakil direktur. Mana mungkin aku melakukan hal biadab seperti itu? Wah, kamu sampai menghina dirimu sendiri. Kamu kejam sekali. Sudah, jangan berantem. Rapat dulu.
Aku. Paman, beberapa piutang besar perusahaan. Sudah lama tertunda. Hari ini kamu harus cari solusi. Uangnya harus dikembalikan. Aku juga khawatir uangnya tidak kembali. Sudah beberapa kali aku menagih, mereka tetap menunda. Aku bisa apa? Penjualan dan pembelian selalu jadi tanggung jawabmu. Klien-klien ini juga kamu yang cari. Tidak bisa hanya bilang tidak bisa lalu lepas tangan. Kamu kan tahu, latar belakang perusahaan-perusahaan itu sangat rumit. Semakin sulit ditangani, kita tidak bisa sembarangan bermusuhan. Utang saja tidak bisa ditagih. Buat apa jadi wakil direktur? Diam. Bodoh, kamu tahu APA. King Yan, dia kan selalu bilang ingin jadi wakil direktur? Suruh dia yang menagih. Aku bisa saja. Kalau berhasil, gimana? Kalau kamu bisa menagihnya, posisi wakil direktur ini segera kuberikan padamu. Kamu mau kemana? Aku mau menagih utang. Kenapa? 2 perusahaan yang berutang, satu bernama Sanhe. Satu lagi Jinzon. Sanhe bergerak di bidang ilegal, punya puluhan preman. Nama buruknya terkenal, tidak bisa dimusuhi. Ayah bos Jinzon punya latar belakang kuat. Tidak ada yang berani macam-macam. Kamu mau menagih mereka? Oh ya? Tapi posisi wakil direktur ini harus kudapat. Gimana dong? Jangan main-main. Kalau ada masalah, aku tidak bisa melindungimu. Nah, ini kontrak utang perusahaan Sanhe. Kamu kan jago, coba tagih utang ini kalau berani. Nanti kursi ini akan jadi milikmu. Beres-beres, siap-siap pindah. Yang Master Song, bocah itu benar-benar terjebak. Dia pergi ke Sanhe untuk menagih utang. Sudah bilang ke bos Sanhe, Sao Dakiang? Tentu, semuanya sudah disetujui. Potong kedua kakinya. Biar dia pulang merengkak. Baguslah. Kau kan jago berkelahi, Gao. Aku penasaran, berapa orang bisa kau kalahkan kali ini? Qingyan, gawat. Suami palsumu itu benar-benar pergi ke Sanhe untuk menagih utang. Apa? Dasar bodoh. Sanhe terkenal kejam. Ayo kita lihat. Siklis. Tendang sambil minum. Bisa urus? Lewati, ikut, cepat. Ayo, keluarkan. Kartu apa ini? Lewati, tidak mau. Keluar, ayah. Ada Zhao Dakiang? Kamu siapa? Aku dari perusahaan Kingmu. Perusahaanmu berutang 6 juta pada kami. Aku datang untuk menagih. Tak ada uang. Pergi sana. Utang harus dibayar, itu hukum alam. Dasar, kau tidak mengerti bahasa manusia ya? Tahu tidak siapa Zhao Dakiang di kota ini? Tidak tahu. Yang aku tahu, kau berutang 6 juta pada kami, hitam di atas putih. Jelas sekali. Minaret. Teman-teman, berhenti bermain. Nah, hari ini kau akan tahu. Akibatnya menagih utang pada Zhao Dakiang. Sakitnya bukan main.
Di depan sana. Ayo. Ini semua sudah dihancurkan? Cepat panggil polisi. Semoga dia baik-baik saja. Kalian kenapa datang? Gao Xing. Kamu tidak apa-apa. Aku cuma menagih utang. Kenapa harus ada masalah? Zhao Daqiang tidak menyusahkanmu? Xiao Zhao orangnya baik, ramah dan supel. Kami langsung akrab. Ayo, Xiao Zhao. Kakak, kakak, kakak. Dia tidak akan menyusahkan aku, kan? Ya benar, uangnya sudah dibawa untuk kakak, agak berat. Bagaimana kalau aku kirim orang untuk bantu angkat pulang? Antar ke perusahaan saya. Baik, baik, baik. Sopan sekali, orangnya baik. Aku perkenalkan. Istriku, Su Qingyan. Halo, kakak ipar. Kakak ipar. Sahabatnya, Shen Anan. Halo, kakak ipar kedua. Bukan. Jangan asal panggil, mana ada kakak ipar kedua. Ingat ya, kurang main mahjong, lebih banyak berkontribusi untuk negara. Iya. Kakak memberi Nezahat, kalian Denga Tidak? Denga. Kurang main mahjong, jadi orang yang baik. Kakak jalan pelan-pelan, kakak ipar jalan pelan-pelan. Sekarang Tidak ada yang ganggu kita, mari kita mesra-mesran. Kok kamu pulang? Jangan-jangan kamu benar-benar berhasil menagih utangnya? Masa sih? Kamu bisa hitung sendiri. Jangan-jangan kamu bawa tas berisi kertas bekas untuk bohongin aku? Dengan badan kecilmu, pergi sendirian ke perusahaan Sanhe untuk nagih utang. Masa bisa pulang tanpa masalah sedikit pun? Percaya sekarang? Masih tidak percaya? Kamu bisa telepon tanya. Bos Sao, Su Zhendong kamu berani, sengaja cari orang jagoan. 1 orang lawan 30 orang kami, ini akan kubalas. Lain kali ketemu, kubunuh kamu. Tidak, Bos Sao dengar dulu. Gimana? Percaya sekarang? Mulai sekarang, tempat ini adalah kantorku. Silakan. Pergi. Kamu. Kamu. Song Xiao, gawat. Si Gao itu benar-benar berhasil menagih utangnya. APA. Sao Daqiang kok tiba-tiba jadi baik hati? Aduh, Sao Daqiang bilang ke aku. Mereka dipukuli sama si Gao. Dan 1 orang lawan 30 orang mereka, 1 lawan 30. Kamu pikir lagi syuting film silat? Aduh, Song Xiao. Beneran, kok dia bisa bertarung sehebat itu ya? Sekarang, bukan cuma bikin Sao Daqiang marah besar. Posisi wakil direktur GW juga bisa hilang nih. Sekuat apapun dia. Tetap aja cuma orang bodoh yang cuma pinter fisik doang. Gini aja, suruh dia lanjutin nagih utang ke Jinzun. GW penasaran. Apa dia bakal mukulin Liu Xin dari Jinzun juga? Iya bener. Katanya keluarga Lu punya banyak pejabat tinggi. Ayo Liu Xin, Lu Jia. Pengaruhnya gede banget, punya koneksi gelap terang. Kalau sampai dia mukulin Liu Xin, nggak ada yang bisa nyelamatin dia. Song Xiao, lu emang jenius banget dah. Udah. Sekarang lagi. GW nggak sabar pengen lihat drama bagus ini. Masuk kantor GW tanpa janji? Lu pikir bisa duduk di kursi ini cuma karena nagih 6 juta? Mimpi kali. GW kasih tahu.
Yang ngutang bukan cuma Sanhe. Yang paling gede itu grup Jinzun. Kalau lu bisa nagih utang grup Jinzun, baru gue anggap lu hebat. Oke. Grup Jinzun ya? Biar gue bikin lu ngaku kalah. Kalau lu beneran bisa nagih utang grup Jinzun, nggak cuma posisi wakil direktur gue kasih ke lu, dia juga gue kasih. Sebagai wakil direktur, nagih utang itu tanggung jawab. Gue nggak ngincer dia kok. Kalau lu menang, gue jamin janji gue ditepati. Perusahaan Sanhe udah beroperasi di kota Yun bertahun-tahun. Bosnya Zhao Dachang terkenal kejam. Kok hari ini baik banget sih? Utang jutaan langsung dibayar. Lebih dari sekedar baik. Lu gak lihat Zhao Daqiang ke Gaoxing? Sikapnya kayak anak buah, gak masuk akal banget. Jangan-jangan Gaoxing emang segitu hebatnya? Bukannya lu bilang Gaoxing jago berantem? Mungkin dia udah mukulin semua orang Sanhe. Orang-orang Sanhe itu emang suka berantem. Gaoxing cuma fisiknya bagus, bukan tentara khusus. Masa ia bisa lawan puluhan orang sendirian? Atau mungkin dia orang dalam, mungkin dia bos preman yang misterius dan rendah profil. Terus punya hubungan baik sama Zhao Daqiang. Nggak mungkin lah. Gaoxing kan cuma kurir makanan. Nggak ada hubungannya sama bos preman. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak mungkin benar-benar cocok dalam sekejap, kan? Aku juga bingung, benar-benar tidak mengerti. Hei. Aku tahu. Qingyan, Yurik, suamimu membuat masalah besar. Dia pergi ke grup Jinzun untuk menagih utang. Apa? Hayang, katanya kau akan menikahi wanita tercantik di Yuncheng. Tapi dia kabur saat pesta pertunangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Liu Xiao, aku datang untuk membicarakan ini. Keluarga Su sebenarnya sudah menjodohkan. Su Qingyan akan dinikahkan denganku. Buat perusahaannya bangkrut. Jadi aku minta bantuan Liu Xiao. Utangmu ke Kingmu, jangan dibayar. Kau minta aku bayar utang? Aku mungkin tidak akan memberimu muka. Tapi kau minta aku tidak bayar utang. Aku pasti akan memberimu muka. Aduh. Terima kasih. Ngomong-ngomong, Liu Xiao. Baru-baru ini, dia membantu menagih utang di Sanhe. Sampai Zhao Daqiang pun dipukul sampai jatuh. Zhao Daqiang itu siapa? Bisa disamakan dengan aku? Aduh, di Yuncheng. Naga pun harus merunduk, harimau pun harus tiarap. Benar. Liu Xiao Perkasa. Aku minum untukmu. Kamu tidak boleh masuk. Apakah Liu Xin dari grup Jinzun ada di sini? Kamu siapa? Liu Xiao. Ini dia anak muda yang kubicarakan tadi. Kamu yang menagih utang dariku? Kamu tahu tidak nama Liu Xin? Di Yuncheng seberapa besar pengaruhnya? Aku tidak peduli seberapa besar pengaruhmu. Aku hanya tahu kau berutang 15 juta ke Kingmu. Berutang harus dibayar. Bocah, berani bicara seperti itu ke Liu Xiao? Kamu cari mati, ya? Berani bicara seperti itu ke aku, kamu yang pertama di Yuncheng. Atas keberanianmu ini. Sekarang tampar wajahmu sendiri 100 kali. Lalu sujud dan ketuk kepala 100 kali, lalu merangkak keluar dari sini. Aku akan memberimu kesempatan. Kalau kau mau bayar utang dengan jujur, hari ini aku juga akan memberimu kesempatan. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Tidak sopan? Kamu mau bagaimana? Pukul aku? Aku, Liu Xin, sudah lama berkeliaran di kota Yun. Belum pernah ada yang berani menyentuhku. Ayo pukul aku di sini.
Liu Xiao, kamu baik-baik saja? Kamu berani memukulku? Bukannya kamu yang minta dipukul? Aku baru pertama kali lihat. Ada orang dengan permintaan seperti itu, tentu harus dipenuhi. Berani ganggu Liu Xiao, kamu tamat. Seluruh kota Yun tidak bisa melindungimu. Kamu cari mati. Panggil orang. Tunggu. Sayang, kenapa kamu datang? Kamu masih berani tanya? Kamu tahu tidak kamu sudah buat masalah besar? Maaf, Liu Xiao. Dia orang dari kingmu kami. Semua tanggung jawab aku, Su Qingyan, yang tanggung. Kamu tanggung? Ayahku saja belum pernah memukulku. Kamu sanggup tanggung? Liu Xiao, begini, dia bodoh dan gegabah. Mohon maafkan dia kali ini. Aku minta maaf untuknya. Minta maaf. Cukup dengan membungkuk? Kamu pikir aku, Liu Xin, bisa dianggap enteng begitu? Liu Xiao, apa yang bisa saya lakukan? Aku akan berusaha ganti rugi. Baik, ayo. Tunjukkan dulu niat baikmu. Minum segelas anggur ini untukku. Liu Xiao, Qingyan tidak bisa minum. Aku yang minum untuknya. Kamu siapa? Mingker. Aku mau dia yang minum. Sayang, anggur ini tidak perlu diminum. Qingyan, kamu baik-baik saja? Liu Xiao, apakah Anda puas sekarang? Segelas anggur saja mau bikin aku puas? Ayo, minum sebotol ini untukku. Qingyan, kamu tidak bisa minum. Minum sebotol ini bisa berbahaya. Tidak mau minum? Kalian siap-siap urus jenazahnya. Tidak mau minum? Kalian siap-siap urus jenazahnya. Sayang, anggur ini tidak perlu diminum. Jangan macam-macam. Tenang, serahkan sisanya padaku. Serahkan padamu? Kamu siapa? Aku kasih tahu. Dia hari ini harus bikin aku senang. Kalian tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Cepat minum. Kamu suka minum, ya? Kamu. Aku traktir kamu. Buchan. Chen Gan. Kamu gila ya? Aku bunuh kamu. Berani-beraninya kamu pukul Liu Xiao. Kamu tamat. Apa aku nggak bilang, kalau ketemu kamu lagi? Aku bakal pukul kamu sampai ibumu sendiri nggak kenal. Aku tipe orang yang selalu menepati janji. Sebentar ya Gao Xing. Liu Xiao, aku minta maaf atas namanya. Liu Xiao. Jangan dengerin dia, orang ini harus dibunuh. Oke. Sejak lahir sampai sekarang, aku Liu Xin. Belum pernah dipermalukan seperti ini. Sekarang aku ubah pikiran. Kalian semua jangan harap bisa pergi, sini orang. Liu Xin. Apa kamu pikir di kota Yun kamu bisa berkuasa? Betul. Kalau berani ganggu keluarga Liu, di kota Yun kamu nggak bakal bisa jalan. Oh ya? Berarti nggak ada yang bisa ngatur kamu dong? Apa bapakmu Liu berani ngomong begitu di depanku? Keluarga Liu di kota Yun gagal didik anak, anaknya ngutang nggak bayar. Dalam 10 menit suruh dia muncul di depanku. Gao, kamu masih pura-pura, jangan bilang.
Telepon barusan kamu. Bisa manggil bapaknya Liu dari keluarga Liu? Kamu tahu nggak siapa dia? Apa statusnya? Masa kamu bisa manggil dia datang? Udah kayak gini masih main-main. Keluarga Liu nggak bodoh. Masa bisa ditipu sama trik receh kayak gini? Gao Xing, kali ini kamu benar-benar cari masalah besar. Santai aja, nanti kalau keluarga Liu datang. Kamu baru tahu siapa yang beneran bermasalah. Lu Xiao. Orang ini gila. Bohong sampai dia sendiri percaya. Menurutku dia cuma mau mengulur waktu. Jangan sampai tertipu sama dia. Gak apa-apa, biarin aja dia mengulur waktu. Aku paling suka lihat orang mati-matian berusaha. 10 menit kan? Gini, kalau dalam 10 menit. Papakadatong, aku bakal sujud minta maaf. Tapi kalau bapakku nggak datang hari ini, jangan salahin aku kalau jadi kejam. Sekarang masih ada 9 menit. Siapkan mobil, cepat siapkan mobil. Ya. Kamu masih punya 3 menit. Bagaimana ini? Lima. 4. 3. Waktunya habis. Kakek Liu mana? Teruskan saja omong kosongmu. Tangkap mereka semua. Bajingan, berhenti. Ayah, kenapa kamu datang? Dasar binatang, lihat perbuatanmu. Dasar orang buta. Ayah, kenapa kamu memukuliku tanpa alasan? Sudah bikin masalah besar masih berani tanya? Kakek Liu, apa ada kesalahpahaman di sini? Liu Xiao sedang berbicara denganku. Pergi. Kamu tidak berhak bicara di sini. Tuan Gao, anak bajingan ini sudah sangat menghina Anda. Saya minta maaf atas namanya. Ayah, dia itu pria liar yang dicari Sukinyan. Kenapa kamu begitu sopan padanya? Cayam. Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Gao. Aku minta maaf padanya. Ya tidak tahu diri, berani menggangguku. Kamu dengar tidak? Aku suruh kamu minta maaf. Mau minta maaf atau tidak? Mengerti tidak? Aku salah. Tuan Gao. Maaf, aku salah. Kamu salah di mana? Aku. Layaksen. Di luar sana masih ada orang yang lebih hebat. Penindas akan ditindas balik. Jangan terlalu sombong. Ya, ini salahku tidak mendidik anak dengan baik. Tuan Gao, mohon dimaafkan. Aku pasti akan membawanya pulang dan menghukumnya dengan keras. Kejadian hari ini, jangan dipikirkan lagi. Ini bukan keputusanku, tergantung istriku. Benar, aku kurang pertimbangan. Nona Su, Anda baik hati, jangan marah. Katanya anakku punya utang 15 juta pada perusahaan Anda. Ini 20 juta, silakan diterima. $20 juta? Sayang, membayar utang dengan bunga itu wajar, terimalah. Kali ini aku maafkan demi istriku. Tapi aku tidak ingin ada kejadian lagi, kamu mengerti? Ya, Tuan Gao tenang saja. Aku janji, tidak akan ada lagi kesempatan berikutnya. Sayang, ayo kita pergi. Ayah,
Sebenarnya siapa sih orang yang bermarga Gao itu? Kenapa kamu begitu takut padanya? Cayam. Kamu pikir dengan uang dan kekuasaan bisa berbuat semaumu? Aku bertahu kamu, orang ini sangat kaya. Tapi dia dihormati bukan karena uangnya, melainkan karena kontribusinya yang besar bagi banyak tempat dan banyak orang. Banyak orang penting sangat menghormatinya. Tidak ada yang bisa menolongmu. Sekuat itu, apakah dia benar-benar Gao Feng? Bukan urusanmu. Pulang dan dikarantina selama sebulan. Dilarang berhubungan dengan dunia luar.